Siapa yang punya iman yang kuat? Adalah mereka yang berdoa, yang menggantungkan doanya kepada ketetapan keputusan Allah. Siapa yang sejatinya tidak beriman? Mereka yang meminta dengan keinginannya melulu, lalu mengabaikan Tuhan karena menjadi sangat lucu. Kenapa lucu? Mintanya sama Tuhan tapi Tuhan diaturnya. Bilang Tuhan Maha Kuasa tapi Tuhan diperintahnya. Bilang Tuhan Maha Tahu tapi Tuhan diajarinya. Beri ini, beri itu supaya begini dan begitu. Lucu sekali. Lalu bagaimana pengertianmu tentang Tuhan? Yang kau sebut Maha Kuasa, yang kau sebut Maha Tahu, tapi kau perintah dan kau ajari. Ini lelucon yang tidak lucu, bukan? Lari dari firman. Tidak sesuai dengan firman. Ayo kita periksa diri kita. Dapatkan gairahmu. Dapatkan kemerdekaanmu. Belajar mengerti kebenaran dengan penuh. Jangan kekayaan menjebakmu. Membuat engkau berputar-putar. Menikmati kenikmatan duniawi ini. Dan kau pikir kau sudah bertuhan. Hanya karena bergereja. Hanya karena bersekutu dengan kawan-kawan dan ikut berdoa. Padahal sebetulnya hidup kita makin jauh dari kehendaknya. Jangan juga kita berkutat. Lalu berputar-putar dalam kemiskinan. Melegalitas segala cara untuk menyelamatkan diri. Mengambil yang bukan milik hanya untuk menghidupi hari-hari. Waduh, itu juga mengerikan, bukan? Jangan terjebak di sana. Ayo kita belajar terikat dengan Tuhan kita. Disitulah kemerdekaan itu ada. Hidup kita penuh dengan sukacita, saudara-saudaraku. Ini yang mestinya kita tumbuh kembangkan. Maka aku akan selalu mengatakan kalimat ini. Ingatlah, memahami kebenaran dan mencintainya. Itu memang menyakitkan. Tapi menjauhi dan memusuhinya, itu membinasakan. Maka cintailah kebenaran. Sekalipun menyakitkan, karena akan menyelamatkan. Tapi jangan sekali-kali membelakanginya, apalagi membencinya. Karena itu kan membinasakan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita, di kehidupan kita, di pergumulan kita. Patutlah dan pada tempatnya lah. Kita menggumuli hari-hari. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Hidup di dalamnya. Kalau kita cerita, oh puji Tuhan dulu saya gini, sekarang jadi gini. Misalnya saya dulu nggak punya mobil, saya dapat mobil. Oh dulu rumah saya kecil jadi gede. Oh ada orang saya berkati lalu berhasil misalnya. Maafkan aku saudaraku. 1001 orang yang tidak Kristen punya kesaksian yang sama. Bacalah koran, bacalah majalah. Tontonlah TV dan lihat cerita. Banyak orang-orang sukses lainnya, bukan? Lalu apa lebihnya orang Kristen? Kalau itu. Tapi celaka memang itu yang disukai. Yuk belajar menyukai kebenaran. Tapi jangan bilang lagi, oh ini juga kebenaran Pak. Tanyalah batin kita, nurani kita yang paling dalam. Tapi kalau emang kau mau di situ, ya mau diapain, bukan? Tapi biarlah orang yang punya telinga dan memberikannya pada kebenaran. Mau mengubah dirinya dan sadar terhadap kenyataan kehidupan. Bagaimana terus maju dan maju dan maju dan maju dan maju dan maju dan maju. Mau mengerti apa yang menjadi kehendak.